Unmute dulu Bu. Ah. Oke, selamat malam Pak Yahya. Selamat malam. Selamat malam buat semua nih guru-guru saya sebenarnya ya Pak Yahya. Saya sebenarnya ketodong nih sama Pak Yahya nih. Ya Pak Yahya, kalau bicara tentang bisnis, sebenarnya kalau saya tuh bukan pebisnis ya, bukan pebisnis, tetapi seperti yang Pak Yahya bicarakan tentang karakter. Ya. Nah, karakter ini memang sesuatu yang sangat penting sekali ya. Kalau kita bicara tentang sumber daya manusia ini, yang kedepannya itu yang sangat dibutuhkan itu adalah 3P ya. Jadi 3P. P pertama itu adalah people-nya. P yang kedua itu adalah bagaimana planetnya ya, planetnya. Terus P yang ketiga itu adalah bagaimana profit gitu. Jadi P pertama itu people-nya, itu people yang berkarakter ya. Nah, P yang kedua itu bagaimana kita kalau punya bisnis juga kita mesti mikirin bisnisnya yang supaya yang bisa menjaga bumi gitu loh. Jadi jangan berbisnis yang sangat merusak bumi gitu. Nah, terus P yang ketiga kita mencari profit. Tentunya kalau bisnis kan pasti mau dapat profit ya. Tapi di sini profitnya yaitu profit yang lebih mindful kayak gitu. Jadi tidak hanya untung di saya, yang lain rugi gitu. Jadi seperti yang Pak Yahya sudah bangunkan di RKB ini. Jadi ruang koneksi bisnis seperti itu artinya apa? Tidak selalu kita yang menerima. Jadi bagaimana kita juga perlu kemampuan untuk bisa memberi gitu. Nah, kalau mau bicara tentang karakter ya, Pak Yaya, menurut hasil research ya 87% ya anak-anak lulusan sekolah kita, lulusan universitas itu satu ya mereka itu tidak sesuai dengan jurusan yang mereka pilih ya. Nah, terus kalau bicara tentang sumber daya manusianya itu SDM-nya nih ya. Nah, sementara kan kita selalu kejar akademik. Padahal kalau untuk akademik itu urutan ke-13 gitu. Jadi bagaimana integritas, bagaimana cara berkomunikasi, sopan santun di dalam berkomunikasi ya. Jadi punya kejujuran, nilai-nilai integritas. Nah, itu yang penting. Nah, sekarang kalau kita lihat permasalahan tadi kan Pak Yahya sudah ngomong sedikit nih tentang kenapa sih kita ini kurang greget gitu, kadang-kadang dikit-dikit ngeluh gitu ya. Karena segalanya tuh selalu diberikan kemudahan-kemudahan ya. Jadi salah satu kenapa saya sangat concern sekali, sekarang saya sampai masuk ke Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Jadi di situ kita masuk ke dalam kita bicara tentang revolusi mental. Nah, revolusi mental itu harus dimulai dari mana? Gitu. Nah, kebetulan karena saya concern di parenting, ya, saya concern di pendidikan keluarga. Dan ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena Indonesia ini lagi dapat bonus demografi. Tahun 2020 sampai 2035 Indonesia ini dapat bonus yang 1 kali seumur hidup. Ya. Nah, jadi kalau masyarakat kita tuh dia tahu bagaimana kita tuh mempersiapkan karakter, kualitas sumber daya manusianya kita dengan baik. Maka yang harus kita khawatirkan adalah bukan dapat bonus demografi. Yang kita khawatirkan itu akan dapat bencana demografi. Nah, bonus demografi ini di mana tahun 2020 sampai 2035 Indonesia itu mempunyai 70% usia produktif. Nah, usia produktif usia dari umur 14 tahun sampai 64 tahun. Nah, kalau 70% ini dipakai dengan baik, ya dididik dengan baik, menjadi manusia yang berkualitas, maka Indonesia ini bisa mengisi kekosongan-kekosongan di seluruh dunia. Nanti semua
seluruh dunia itu nanti mereka tidak punya tenaga muda. Nah, kalau anak-anaknya kita ini terdidik dengan baik, generasi anak-anak kita terdidik dengan baik, ya, maka mereka, kalau mereka menjadi anak yang berkarakter, maka nanti mereka lah yang akan mengisi kekosongan itu. Nah, sekarang Indonesia kenapa seluruh dunia akan melihat Indonesia? Ya, kalau anak-anak kita itu, kadang kita jangan selalu berpikir, oh lah saya cuma jadi tukang, cuma jualan kue, saya cuma hanya UMKM, mana mungkin saya kasih anak saya sampai sekolah di luar negeri. Tidak. Seluruh dunia sekarang memberikan beasiswa ke Indonesia. Ya, cari anak-anak yang bagus, cari anak-anak yang pintar. Harapannya apa? Harapan nanti anak-anak yang ini, anak-anak yang hebat-hebat ini bisa sekolah di tempatnya mereka, bisa bekerja membangun tempat-tempatnya mereka. Kalau anak-anak itu berkarakter. Nah, sekarang bagaimana anak-anak itu bisa berkarakter? Itu ada 3, kita bicara tentang dunia pendidikan itu ada 3 sentra pendidikan. 3 sentra pendidikan, ada orang tua di rumah, ada guru di sekolah, satu lagi adalah lingkungan. Ya. Nah, anak-anak itu bukan pendengar yang baik, tapi mereka adalah perekam yang sangat ulung sekali. Ya. Nah, bagaimana kita bisa membuat anak-anak itu punya karakter yang baik? Dan kita sebagai orang tua itu yang harus memberikan contoh. Ya. Nah, kalau di kantor itu pemimpin yang harus memberikan contoh. Kalau kemarin saya ingat banget dengan YouTube-nya Pak Yahya. Ya, jadi pemimpinnya itu yang harus leadernya itu yang harus memberikan contoh. Nah, bagaimana dia bisa menjadi seorang leader yang baik? Itu pengaruh dari keluarga itu luar biasa sekali. Peran ayah, peran ibu. Nah, kenapa hubungannya antara keluarga dengan bisnis? Kalau di dalam keluarga itu baik, maka kinerja kerjanya akan baik. Kinerja kerja karyawan akan baik. Nah, di dalam ruangan bisnis itu sekarang apa sih yang harus kita lakukan? Bikin engagement. Kalau karyawan itu dijadikan sebagai aset, jadi itu aset yang harus kita bangun. Jangan membiarkan karyawan menjadi karyawan. Sekarang permasalahan yang dihadapi oleh dunia usaha itu adalah sulitnya mendapat pekerja yang loyal. Ya, hampir semua perusahaan bilang, waduh sekarang saya cari karyawan kok susah. Ya, nah sekarang kita selalu di dengung-dengungan bahwa angka pengangguran semakin meningkat. Sementara para pengusaha mau cari pekerja tuh setengah mati. Mau cari orang yang bekerja yang bagus itu setengah mati. Loh, ini dari kota yang sama. Tapi mau cobain nggak? Di satu kota yang sama, tapi nggak bisa ketemu. Something wrong. Ya. Jadi ini yang terjadi. Dan 87% itu tadi bahwa mahasiswa itu salah jurusan. Ya, jadi mereka tuh tidak sekolah sesuai dengan yang bakat sama minatnya. Dan 70% pengangguran itu isinya anak-anak S1. Ya, jadi ini kualitasnya. Nah, kalau sumber daya manusianya seperti ini, kita akan lambat sekali geraknya. Gitu. Nah, jadi mengenai karakter ini sangat penting sekali. Jadi bagaimana kita membangun, ya, kata orang untuk dari kebiasaan yang dilakukan terus-menerus, kebiasaan itu dilakukan terus-menerus sampai minimum 5 tahun. Hasil risetnya baru bisa kita jadikan itu sebagai karakter. Ya. Nah, biasanya ya, saya belajar dari kondisi waktu saya kerja. Ya, waktu saya kerja, kalau antara misalnya kalau pimpinan itu tidak membangun satu, karena kondisi sekarang juga sangat berbeda ya, generasinya sudah berbeda gitu. Jadi
yang dihadapkan sekarang itu adalah generasi anak-anak millennials. Anak-anak milenial tuh nggak bisa kita tarik ya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oh dulu gitu ya. Nah kenapa kalau kita bicara tentang bisnis tuh kalau 3 generasi. Generasi pertama itu adalah generasi yang membangun. Misalnya kakek neneknya tuh lagi membangun. Dia bangun usaha, bikin kecap. Mulai pagi-pagi dia sudah bangun, dia udah beresin. Karena dia tiap hari bangunnya pagi. Si anak-anaknya tuh kan melihat. Jadi secara mentalitas anak-anaknya pun ikut, ya kan? Nah, kalau dia sudah ikut, nah ditambah lagi di generasi yang kedua, kan generasi pertamanya udah mulai, generasi yang kedua tambah lagi dia punya pendidikan. Dia punya dia bisa manage, bisa ini, maka generasi kedua itu yang bikin usahanya jadi sukses, generasi kedua. Di sini yang bahaya. Kalau generasi yang kedua itu dia misalnya wah dulu ya waktu papa masih kecil mau dapat ini aja susah setengah mati, sekarang papa punya uang, mama punya uang, kamu mau apa? Kasih, jor-joran. Jadi si generasi yang ketiga itu dia tidak pernah melihat bagaimana sulitnya orang tua. Jadi jangan salahkan mereka kalau mereka tidak punya daya juang. Ya, nah karena apa? Karena mereka mendapatkan semua serba ada. Ya, nah dan itu terjadi di generasi ketiga karena mereka tidak siap secara mental, ya. Nah inilah yang membuat biasa generasi yang ketiga itu yang tumbang, gitu. Jadi ini sangat erat hubungannya, ya. Karakter itu apa aja sih? Dia mesti disiplin, ya, mesti disiplin. Bagaimana dia mau disiplin? Orang tua terlalu sayang, ya. Orang tua misalnya anaknya ketinggalan PR aja, cepet-cepet dianterin. Jadi dia nggak pernah merasakan pentingnya konsekuensi. Konsekuensi apa sih? Kalau saya tidak melakukan ini, konsekuensinya apa? Ya, nah jadi kelihatannya sederhana dari rumah, tetapi itu berdampak yang luar biasa sekali. Minggu lalu kita dengar apa yang dilakukan oleh Ibu Wanda ya. Oh ya, Itu benar luar benar. biasa sekali. Kenapa anak-anaknya Ibu Wanda bisa seperti itu? Karena Ibu Wanda melakukan itu. Ya, jadi dia melibatkan anaknya dan dia kasih lihat. Gitu. Itu benar-benar saya salut sekali. Tapi ada yang contoh misalnya saya punya mantan bos ya. Dari anaknya dari umur 11 tahun tuh udah dikirim tuh ke luar negeri. 11 tahun. Begitu dia pulang, ya anaknya pulang, dia nggak mau. Karena apa? Dia nggak pernah kerja di bidang yang buat dia itu nggak sesuai buat dia. Gitu. Nah itu bukan salah anaknya. Terus begitu orang tuanya bilang, wah kamu saya gitu. Dia tanya sama orang tuanya. Waktu saya umur 11 tahun, Dedi ada di mana? Ya, nah jadi pendekatan ya pendidikan di dalam keluarga itu sangat penting sekali karena ini menentukan bagaimana ketika dia turun ke masyarakat. Ya, jadi kenapa saya sangat mendorong pendidikan keluarga. Jadi sampai saya masuk waktu zamannya Pak Anies Baswedan itu menjadi menteri gitu ya. Kita dorong. Kenapa? Karena penting sekali namanya pendidikan keluarga. Gitu. Jadi sampai kita ada yang namanya Direktorat Pendidikan Keluarga gitu loh Pak Yahya waktu itu ya. Direktorat Pendidikan Keluarga. Nah, kembali lagi, sayangnya kadang-kadang di tempatnya kita, pemerintah kita itu kadang-kadang punya dana-dana ya, dana yang kadang-kadang selalu cuman hanya habis proposal selesai. Kebayang nggak kita di dalam di acara pemerintahan gitu ya, kita nih misalnya mau ikut seminar itu kita dibayar gitu. Nah ini yang saya rasa membangun karakter itu yang akhirnya jadi apa ya, jadi saya datang kadang belum tentu belajar gitu loh, gitu. Ini yang bahaya gitu.
Nah, ini yang saya pikir ya perlu sekali didorong untuk yang namanya revolusi itu ya. Bahkan kadang-kadang yang terjadi apa? Kalau saya bicara di sini, bicara di sana, tuh orangnya hampir sama. Kemungkinan juga itu bisa jadi joki tuh gitu. Jadi nah menurut saya ini yang perlu dipangkas ya perlahan-lahan ya. Jadi itu yang sekarang kami perjuangkan sih di Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Jadi sebenarnya pemerintah kita sangat concern banget ya, sangat concern banget, punya banyak program-program yang bagus, tetapi tidak berkesinambungan. Ini yang sayang. Saya rasa mungkin nanti Pak Yahya boleh sampaikan juga gitu ya, karena tidak kesinambungan. Nah, saya 3 tahun bekerja sama dengan Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ketika kami melakukan workshop gitu ya dengan mendidik kepala sekolah dan lain-lain, itu kami lakukan pendampingan sampai kami yakin bahwa dia betul-betul mempraktekkan apa yang kami ajarkan. Jadi prakteknya itu yang perlu. Nah, begitu juga kita punya UKM gitu. Jadi tidak cuma sekedar kasihin seminar selesai gitu loh. Jadi perlu ada pendampingan gitu. Nah, salah satunya saya setuju banget bagaimana mereka itu dibangun menjadi UKM yang berkarakter. Itu saya setuju sekali. Makanya saya bilang sama Pak Yahya, kalau bicara tentang bisnis saya tidak bisa gitu ya. Tapi menurut Pak Yahya bahwa UKM itu harus berkarakter, iya. Saya sangat setuju sekali. Jadi bangunkan ya kesadaran bahwa mereka tuh punya tanggung jawab, komitmennya seperti apa, konsisten menjalankan komitmennya itu seperti apa gitu. Jadi menurut saya ini sangat penting banget gitu. Ya, jadi saya sangat berharap sih gitu kalau bisa ya semua perusahaan gitu ikut partisipasi dalam membangun karakter ini. Waktu saya pergi ke Singapura ya. Jadi Singapura itu waktu saya studi banding ke sana, ya Singapura dianggap sebagai satu negara yang cukup berperan di dalam parentingnya. Menurut saya tidak gitu. Waktu saya ke sana, kira-kira ya misalnya saya tanya kalau berapa muridnya ada 1.000, ketika ada parenting class gitu ya, orang tua yang datang itu cuman 10-20% maksimum. Ya sama aja di Indonesia. Dan waktu itu saya pelajarin kenapa? Karena kan lebih banyak mereka itu adalah mereka tuh pekerja gitu. Ya kan? Mereka pekerja. Jadi nggak benar kalau dia bikin parentingnya di sekolah. Harusnya supaya para parenting itu bisa lebih berperan, justru harus masuk ke dalam misalnya Kementerian Perdagangan kayak gitu ya. Jadi mengharuskan setiap perusahaan itu wajib adanya parenting. Parenting itu kenapa penting? Kalau karyawannya itu engagement, bagaimana kita engage karyawannya dan karyawannya itu mengerti tentang pendidikan keluarga, justru dia akan punya kinerja kerja yang baik. Ini pengalaman saya ya. 21 tahun saya bekerja. 21 tahun saya bekerja, bagaimana saya membangun relation dengan mitra kerja saya di rumah, bagaimana saya membangun sistemnya, ya. Nah, ketika saya tahu bahwa menjadi orang yang bertanggung jawab itu penting, ya, menjadi orang yang disiplin itu penting, gitu. Nah, akhirnya saya mencoba bikin simulasi di dalam rumah saya, gitu. Nah, bagaimana saya membangun anak-anak itu, dia butuh apa? Dia perlu menjadi orang yang punya tanggung jawab. Nah, jadi saya membiasakan, yuk kita duduk bersama, we are sit together. Kita bikin agreement bersama. Nah, selama ini kok agreement itu kan dibikin oleh sepihak. HRD yang bikin aturan gitu misalnya, ya kan? Nah, saya mencoba mempraktekkan ini ke anak-anak kami. Ya, ketika saya kerja, saya kan nggak mungkin waktu 24 jam sama dia. Waktu saya kerja, saya tidak bisa bersama dia. Tapi saya tahu bahwa agreement itu penting. Ya, bagaimana dia membuat agreement itu penting, dia konsisten dengan agreement itu penting. Nah, akhirnya
Saya ajak dia duduk. Oke, kamu boleh main game. Kapan? Hari Sabtu. Saya bilang hari Minggu. Anak saya bilang, Mam, kan Sabtu aku libur. Oke, Sabtu dan Minggu. Ya, tos sama dia. Begitu saya mau tos, Mam, tunggu. Kayaknya Jumat sore aku juga udah nggak ngapa-ngapain deh. Gitu. Gak apa-apa. Kasih dia kesempatan untuk dia boleh mengeluarkan pendapatnya. Nah, ini kan justru kalau namanya relation tuh harusnya dua arah. Ya. Nah, biasa kalau itu terlalu satu arah. Waktu saya masuk kerja di tempat di tempat saya kerja itu yang saya masuk di situ, itu semua begitu bos saya datang diem semua itu perusahaan. Bos saya kalau ngomong A ya langsung A, nggak boleh tanya kenapa A. Ini nggak sehat. Ada apa-apa tuh harus ada komunikasi dua arah. Nah, begitu juga waktu saya kecil juga kayak gitu kan. Saya ngerasa itu nggak tepat, tapi begitu saya punya anak, saya mau dua arah. Saya mendidik anak saya, dia harus berani ngomong tidak. Dan why-nya dia mesti tahu. Itu yang saya tidak dapatkan. Nah, ini yang saya pikir itu perlu sekali. Jadi sebenarnya ya, kalau jadi seorang pemimpin, jadi pimpinan itu, kalau cuma hanya one man show, itu sayang banget. Padahal kita bisa menggunakan telinga orang untuk mendengarkan yang lain, kita bisa meminjam mata orang untuk melihat lebih luas. Ya, nah akhirnya ya Pak, saya merasa bahwa saya perlu berperan, tapi berperan tidak selalu harus dengan berbisnis yang ini tuh ya. Saya concernnya penting sekali di pendidikan keluarga ini. Gitu. Nah akhirnya tahun 2014 ya, saya membangun komunitas. Ya, saya membangun komunitas, habis seminar, saya tidak membiarkan mereka seminar-seminar itu doang. Karena menurut research, kalau ilmu sebagus apapun, kalau kita tidak praktek dalam 21 hari itu akan hilang. Ya, jadi kalau tidak ada praktek percuma gitu. Makanya saya senang sekali dengan adanya RKB ini. Jadi kita tidak hanya ngomong tapi kita praktek. Ya. Nah, dari situ tahun 2014 sampai hari ini kami secara angka itu ada 3.000 ibu-ibu, bapak-bapak yang berkumpul dengan kami. Dan tiap hari kami belajar. Tiap hari kami belajar selama 5 tahun saya tidak membiarkan pembelajaran yang dari luar masuk. Ya, saya tidak masuk sampai mereka ada yang merasa Ibu Meli egois nih, nggak boleh belajar yang lain. Tidak, karena saya belajar bahwa karakter itu baru bisa dibangun kalau dia telah praktek selama 5 tahun. Tahun 2019 saya lepasin semuanya. Saya lepasin, mereka boleh posting apapun. Dan ketika itu sudah terbentuk kelompok kami, ya, komunitas kami, tidak pernah ada satupun yang posting hal yang negatif. Itu tidak pernah. Ya, kami itu membangun Pancasila itu di kelompok kami. Hari Senin kami doa secara Buddha, hari Selasa doa secara Hindu, Rabu secara Kristen, Katolik, Kamis Kristen, Jumat Islam, dan Sabtu Konghucu. Setiap hari Minggu kami selalu minta anggota kami untuk telepon sama orang tuanya, datang kepada orang tuanya, walaupun hanya 15 menit saja. Ya, jadi karakter-karakter sehari-hari itu yang kami tumbuhkan. Gitu. Jadi menurut kami itu sangat penting sekali. Nah sekarang komunitas kami hampir semuanya tuh ngerasain betapa pentingnya karakter itu. Jadi kalau kita bicara di bisnis, percaya sama saya, kalau keluarga karyawannya baik, keluarga ya karyanya kalau udah baik, itu pasti bisnisnya juga baik. Kira-kira seperti itu Pak Yahya gitu. Luar biasa. Bagaimana? Bagian pertama ini jempol, tepuk tangan atau apa ini? Ya, saya sendiri secara pribadi belajar banyak dalam perjalanan saya jatuh bangun setelah saya melepaskan diri sebagai profesional dari tahun 97 sampai sekarang dan pernah bangkrut.
gara-gara krisis moneter. Tapi ya hanya karakter lah akhirnya yang membuat saya bangkit. Ya, tadi siang saya makan siang dengan 2 orang yang kebetulan malam hari ini hadir. Dan mungkin saya juga ingin perkenalkan bukan hanya kepada Anda semuanya, tapi juga kepada Ibu Meli. Jadi saya akan jeda sebentar, saya akan panggil Kurniawan. Kurniawan mana ini ada Kurniawan yang dan Frankie Legawa. Kurniawan masih ada Kurniawan? Kalau masih ada tolong dinyalakan videonya. Frankie juga. Kurniawan Biantoro. Silakan. Kurniawan, saya lihat masih ada. Frankie masih ada, Frankie. Ya, halo Pak. Ya, ini Frankie Adriano. Kurniawan. Kurniawan juga masih ada. Tolong nyalakan videonya supaya kita semuanya bisa melihat Anda. Mana ini nanti Kurniawan tadi masih ada itu. Frankie dan Kurniawan tadi berjumpa dengan saya. Kurniawan ini adalah seorang ya yang masih muda, yang juga membuat karakter-karakter kartun, ya, animasi. Dan animasinya ini sudah berkelas dunia. Nanti saya akan share sedikit videonya di grup RKB. Ya, ini kurang lebih sama seperti Philip Triyatna juga, karikatur. Tahun lalu saya berbicara dengan Philip Triyatna, bagaimana kita menggalakkan apa yang kita Anda lakukan, bikin karikatur, bikin apa, dalam konteks pembelajaran dan edukasi untuk para pengusaha dan juga para milenial. Sekarang ini milenial kan pengennya jadi pengusaha, nggak mau kerja sama orang. Bikin startup, bikin ini, bikin ini, bikin ini. Tapi secara karakter mereka belum siap. Ya. Kadang-kadang emosional, kadang-kadang wah terlalu seperti apa. Pamer-pamernya juga nggak kira-kira. Ada yang langsung beli mobil yang luar biasa mewah dan sebagainya. Kurniawan tadi siang berjumpa dengan saya dan menunjukkan karakter karyanya. Saya berpesan pada Kurniawan dan Frankie. Kunci seorang pebisnis untuk sukses itu yang pertama itu adalah karena karakter. Bukan karena modal. Modal itu bisa dicari. Ya. Nah, Anda punya ide, tapi orang tidak percaya sama Anda dengan ide Anda karena karakter Anda tidak bisa diandalkan. Itu juga Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi ternyata apa yang disampaikan sebagai pengantar oleh Ibu Meli ini kurang lebih sama dengan perjalanan saya dan sebagian dari Anda sendiri atau mungkin seluruhnya sudah mengalami dan pembentukan karakter melalui proses-proses yang menyakitkan. Jadi pebisnis itu kalau nggak diuji sama hal-hal yang menyakitkan itu belum pebisnis murni, itu bukan pebisnis tulen, jatuh bangun, ya kan? Kalau di militer itu harus digodok, digojlok, dipakai pembinaan militer yang menyakitkan. Ya, kalau pernah ikut wamil wajib militer, kalau mahasiswa itu pagi-pagi segala macam, kemudian mesti apa? Mesti basah-basah, mesti nyebrang kali. Nah itu dia. Ya kalau anak sekarang kan tidak ada istilah yang seperti itu. Kalau dulu saya ngalamin sekali dan harus seperti apa, harus push up, harus apa, seperti kemudian di waktu masuk dari mahasiswa juga di gojloknya habis-habisan. Nah, tetapi ambil positifnya, proses jatuh bangun bisnis membentuk karakter. Kemudian kita selaraskan dengan bisnis dengan keluarga. Kalau bisnis dan keluarga tidak diselaraskan, itu akan terjadi ketimpangan. Ketimpangan itu yang akan membuat kita mungkin berbeda pendapat, berselisih, ribut di dalam keluarga. Itu yang terjadi. Suami tidak bisa dukung istri, istri tidak bisa mendukung suami kalau salah satu berbisnis. Nah, kalau misalnya bisa dua-duanya berbisnis, ya syukur juga, ya kan, ada bagusnya. Jadi seperti tadi pagi saya ikut satu network, diundang network internasional, ada suami istri yang ikut. Suaminya bilang, ya apapun keputusan ini istri saya yang mutusin, bukan saya. Kenapa? Uangnya ada di dia. Saya bilang, jangan-jangan suami takut istri nih. Tapi ternyata enggak. Istrinya juga bilang, enggak, idenya harus datang dari dia. Ya kan?
Uangnya memang istri yang pegang, tapi idenya harus datang dari dia yang menjalankan. Saya cuma ngontrol saja. Itu bagus juga ya. Nah, itulah sebabnya bisnisnya bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, saya bilang, suami istri, kalau dari sebelum nikah atau sudah nikah pun, hobinya dugem. Salah satu atau dua-duanya suka dugem. Dugemnya sama kaum dugem, komunitas dugem, bukan komunitas RKB nih, bukan komunitas inti, bukan komunitas bisnis, tapi komunitasnya dugem. Walaupun Anda berbisnis, tapi Anda lebih suka dugem. Itu adalah virus-virus yang akan menggerogoti karakter-karakter baik. Dan sebagian kawan-kawan saya, ternyata karena perilaku kebiasaan seperti ini, karakternya rusak dan akhirnya cerai. Nah, itulah sebabnya setelah cerai, bisnisnya pun juga berantakan. Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimana Anda mau dibilang orang sukses? Bagaimana Anda dibilang punya kepribadian baik? Bagaimana Anda bisa dibilang karakternya bagus? Makanya saya katakan, bisnis Anda mau sukses, oke. Tapi Anda harus dimulai dari karakter Anda dulu. Nah, Anda nggak punya modal, tapi karena orang lihat Anda orang yang dapat diandalkan, dipercaya karakternya bagus, mungkin ada orang yang mau ngasih modal sama Anda. Mereka menghargai ide Anda dan mereka percaya kepada kepribadian Anda. Berikutnya, apakah ada yang mau memberikan komentar atau bertanya kepada Bu Meli? Silakan. Langsung nyalakan mic-nya dan videonya langsung berbicara. Silakan. Kelihatannya ada Ibu Shirley nih langsung dari Surabaya. Hari ini peserta yang paling jauh saya lihat tadi ada dari mana? Oh, masih dari Surabaya. Silakan Bu Shirley, waktunya. Saya setuju sekali dengan Bu Meli. Tadi Bu Meli menyinggung ada apa? Anaknya di sekolah ke negeri. Wah, itu saya ngalami soalnya. Saya mengalami karena pada saat saya selesai lulus SD, saya sekolahnya di Singapura. Nah itu, tapi saya sempat sekolah di Singapura cuma 3 tahun, terus untungnya kembali mas ke Saint Louis tadi. Nah, saya melihat waktu di Singapura itu kan kita mesti ngurus paspor, ngurus apa-apa itu surat-surat di KBRI itu ngurus sendiri ke KBRI. Dan kita diwajibkan ngadep ke KBRI, diwajibkan datang. Nah itu yang saya lihat situasinya anak kecil-kecil umur 4 tahun, TK, SD itu disekolahkan di Singapura. Dan yang nemenin cuma pembantu, sopir, kadang pembantu sama sopir gitu. Di rumah dibeliin rumah, tinggal di situ. Nah, waktu di KBRI itu saya melihat situasi yang setelah saya flashback kembali itu menyedihkan sekali. Soalnya itu tidak bisa bahasa Indonesia. Mereka cuma bisa bahasa Inggris atau Mandarin. Jadi terpaksa KBRI kalau mau komunikasi dengan mereka, KBRI dia enter. Nah, dari pengalaman itu saya merasa untuk anak-anak kita tidak akan lakukan seperti itu. Karena kita warga negara Indonesia, kecuali kalau kita nggak mau kembali lagi ke Indonesia, tapi kalau kita suatu kuliah mau kembali ke Indonesia, titelnya S1, S2, tapi nggak bisa bahasa Indonesia, tapi pegang paspor Indonesia. Menurut saya itu nggak fair dan juga memalukan sebetulnya. Nah, itu. Jadi makanya saya putuskan enggak, anak-anak saya harus SMA lulus di Indonesia baru ke luar negeri. Itu tidak boleh melupakan karakter bangsa namanya. Karakter kepribadian oke, karakter bangsa tidak boleh dilupakan. Bagus sekali. Ya, jadi Ibu Shirley juga ngalamin ya bagaimana sekolah di Singapura itu pendidikan karakter kalau di Singapura juga sangat ditekankan ya. Karena anak saya yang kecil, yang besar itu dari kecil juga sempat sekolah di Singapura dan pagi-pagi sekali. Kalau di Indonesia itu kan gampang, enak. Ada mau berangkat supir, pakai
makan di mobil, pakai sepatu di mobil, semua keenakan. Begitu di sana dia kaget. Kenapa? Jam 6 pagi dia harus turun. Wah, harus sudah pakai ini segala macam karena bis sekolahnya udah nunggu. Kalau misalnya ketinggalan dia terpaksa harus jalan kaki atau caranya gimana. Nah, jadi ternyata apabila dari kecil sudah dididik dengan disiplin seperti itu, biasanya selama pergaulannya terarah dengan baik, hasilnya akan lebih baik, ya. Gitu. Ya betul sih. Jadi itu penting sekali. Ada komentar lain atau tambahan lain sebelum nanti masuk ke sesi berikutnya, segmen berikutnya bersama Ibu Meli Kyong? Silakan. Saya mau tambahin sedikit ya, yang Bu Shirley ya. Saya boleh tambahin dikit ya Pak Yahya ya. Atau kita kasih kesempatan dulu Bu, yang lain. Tadi saya lihat ada yang mau. Oke. Silakan. Ada nggak tadi yang mau? Saya. Nah iya ini Pak Era Sianipar, Dokter Era Sianipar. Silakan Dokter. Ya, izin Pak. Jadi tentang disiplin ini, jelas nggak Pak suara saya? Agak kresek-kresek. Putus saya. Halo? Ya, oke. Jadi tentang disiplin ini Pak, jika anak apa sanksi yang bagus? Apakah sanksi fisik atau gimana? Suaranya kurang jelas ya. Iya, Jelas nggak yang lain? Apa mendengar? Bu Meli mendengar? Nggak kedengaran saya juga. Nggak kedengaran juga? Nggak kedengaran. Halo? Atau Pak Era, boleh Pak Era tulis di chat? Boleh tulis di chat ya? Boleh tulis di chat. Atau mungkin nggak usah pakai earphone. Ditulis di Tadi saya chat. dengar pertanyaannya dia, kalau misalnya melanggar hukumannya apa, fisikal atau gimana? Oh, ini ada yang ini suara di saya nggak jelas di ya Di memang Bu berarti- Meta jelas. di Bu Meta jelas ya. Aku sempat dengar begitu poinnya. Tapi emang Oh, putus-putus. Iya benar. betul ya. Oke. Apa Oke. ulangi lagi? Iya Jadi kalau misalnya melanggar itu dihukum secara fisik atau gimana? Itu. Nah, pertanyaannya yang melanggar itu siapa? Bapak, Pak Era atau anaknya atau siapa ini? Pertanyaannya dulu dong ini. anaknya. Oh, anaknya. Kalau Pak Era. Nah, pertanyaan waktu Pak Era kecil kalau melanggar dihukum fisik atau enggak? Fisik Pak. Oh, fisik ya. Terus sekarang sama anak Anda menghukum fisik atau enggak? Nggak tega. Oke, baik. Nanti Bu Meli akan menjawab ya. Nah, dan Paru di Umbara juga ini juga sudah menulis juga. Izin bertanya, 3P, People, Planet, Profit. Jangan lupa ya, People, Planet, Profit. Ini P yang kedua ini penting. Ini lagunya Michael Jackson punya ini. Heal the World, sayangilah bumi ini ya. Nanti makanya saya punya kegiatan itu bikin biopori, ekoenzim, Iya. Nah ini karena P yang kedua ini. People, tapi sedangkan karakter dasar UKM itu 2M. Wah, kata Baru di Umbara ya. Yang yaitu malu dan minder. UKM itu malu dan minder. Jadi bagaimana cara menghilangkan 2M itu, malu dan minder. Ya, supaya kalau 2M ini bisa hilang, gantinya bukan 2M lagi tapi 2 miliar. Nah, Oke, baik. Saya serahkan dulu kepada Bu Meli untuk menjawab Pak Era dan juga bagaimana menghilangkan malu dan minder. Nanti kalau misalnya masih kurang puas, saya juga ingin menambahkan. Silakan Bu Meli. Ya, terima kasih. Sambil masuk segmen berikutnya. Ya, terima kasih banyak ya Bu. Saya mau nanggapin dulu yang Bu Shirley ya, gitu. Jadi betul ya, kalau misalnya sebagai orang tua kita itu mesti jelas ya arahnya kemana sih ya, anak kita itu mau disekolahkan kemana ya. Nah itu mesti dipikirkan cukup panjang ya. Jadi misalnya orang tua betul-betul mau menyiapkan anaknya untuk keluar ya, bukan hanya cuman menyiapkan secara tujuannya saja, tapi harus siap juga secara finansial. Ya, kenapa? Karena banyak sekali kasus yang terjadi, anaknya itu dari kecil dikasih sekolah ke international school yang semuanya pakai bahasa Inggris, ya. Dan ketika dia lulus SMA, ternyata ada masalah ekonomi.
Akhirnya anaknya itu begitu dia mau ikut tes di Indonesia, ya tes di sini dan dia nggak bisa. Karena apa? Karena tidak bisa bahasa Indonesia. Artinya orang Indonesia yang tersesat di negara sendiri. Ya. Nah, terus kalau misalnya anak-anak yang mau pergi ke luar negeri, itu juga perlu diperhatikan dalam sisi psikologisnya. Ya, yang paling bagus itu memang setelah dia mengerti why-nya dia harus keluar. Kenapa kita kirim dia keluar? Dia secara mentalitas sudah siap atau belum secara psikologis. Ya, jadi nggak cuma kita kirim saja gitu. Karena kalau secara siklus ya, anak dari 0 sampai 6 tahun ya, dia bersama dengan ibunya. Dari 6 sampai 14 tahun dia bersama dengan bapaknya. Jadi kenapa itu perlu sisi maskulin dan feminin itu harus ada. Nah, begitu 14 tahun keluar 14 tahun sampai 18 tahun, nah pasti kok anak-anak itu kayaknya ngeyel ya diomongin sama kita nggak bisa. Kayaknya dia maunya sama teman-temannya aja. Emang betul itu siklusnya dia bersama dengan temannya, peers-nya gitu. Jadi kita mesti memahami. Makanya kita kalau udah bicara sama anak remaja itu nggak bisa kita bicara seperti anak-anak. Gitu loh, kita udah harus positioning-nya itu udah harus pindahin bahwa kita ini sebagai teman gitu untuk dia bisa bicara. Oke. Nah, terus kalau menyambung tadi dokter gigi ya. Nah, kalau sekarang tuh sebenarnya gini, apa yang dilakukan oleh orang tua kita dulu misalnya dengan perlakuan hukuman secara fisik ya. Secara fisik itu nggak bisa lagi kita lanjutkan sekarang. Kenapa? Karena orang tua dulu kan tidak mengerti tentang parenting. Nah, anak sekarang boleh nggak sih secara fisik? Tetap tidak boleh. Apalagi sekarang nanti bisa berhadapan sama KPAI, Komisi Perlindungan Anak. Ya, jadi tidak. Nah, menurut saya tidak selalu harus kita bicara tentang hukuman. Kalau bicara tentang hukuman itu berarti itu nanti pasti akan pengaruh secara psikisnya. Tapi kita lebih bagus bicara tentang konsekuensinya apa. Jadi konsekuensinya apa? Nah, sebelum kita memberikan konsekuensi kepada anak, ya, tapi kita harus ada agreement dulu. Kalau seperti ini, misalnya kalau dia melanggar ini, konsekuensinya apa? Gitu. Nah, pada prinsipnya setiap anak itu sebenarnya kalau diberikan ruang buat dia boleh didengarkan, diberikan ruang dia boleh berbicara, ya. Nah, disinilah anak-anak itu akan mendengarkan sebenarnya. Ketika kita mencontohkan bagaimana kita menjadi pendengar yang baik, maka anak juga akan menjadi pendengar yang baik. Ya, jadi ini kan kembali lagi sebenarnya nggak ada anak yang terlahir itu tidak baik dari kecil. Ya, dari bayi nggak pernah kita kalau pergi ke rumah sakit tuh kita kalau lihat bayi langsung bilang, oh ini 20 tahun lagi nih bayi ini kita masuk penjara. Kan nggak mungkin. Ya, jadi kita selalu ya seperti puisinya Win ya, selalu ngomong bahwa kayak lembar kertas yang putih gitu ya, tinggal kita isi. Jadi prinsipnya sama anak-anak itu tetap harus berikan dia ruang untuk dia boleh berbicara, dia boleh melakukan diskusi sama kita. Jadi sebenarnya tidak perlu dengan kekerasan. Ya. Untuk Pak Rudi, betul kalau kita bicara tentang malu sama minder, ya itu sebenarnya kembalikannya kepada diri kita sendiri. Ya, kita sendiri yang bisa mengupgrade diri kita. Ya, gestur tubuhnya kita. Ya, nah kita ini bisa nggak dihargai? Ya, kita ini berharga nggak? Kita punya values nggak? Nah, itu lagi-lagi itu karakter tadi. Kalau kita punya nilai kejujuran, orang itu percaya sama kita, ya kita punya integritas, nggak mungkin kita itu bisa merasa minder. Seperti tadi yang Pak Yaya ngomong, bukan bicara tentang modal aja, tapi orang itu bisa dipercaya. Kalau dia ngomong apa aja, orang bisa ngerti, bisa support. Ya, nah ini kan integritas. Kalau orang yang punya integritas nggak mungkin dia bisa menjadi orang yang minder.
Ya, malu karena apa? Karena selalu punya mentalnya tuh mental miskin. Yang miskin itu bukan miskin harta loh, ya, tapi miskin secara mental. Nah, ini yang harus kita perangin. Belum apa-apa udah ngeluh, kena bentrok sedikit aja udah mundur gitu. Ini mental gitu. Nah, kalau misalnya mentalnya ada, dia punya integritas, itu hilang tuh. Ya. Nah, jadi bagaimana kita sendiri yang membuat diri kita itu bisa dihargai atau tidak? Ya, gestur tubuhnya kita. Kalau kita ini bisa menghargai diri kita sendiri, tentunya orang lain juga akan menghargai kita. Ya, jadi sekali lagi mental yang punya integritas, ya, kita menjadi orang yang bisa dipercaya, punya nilai kejujuran, kita tuh bisa berempati sama orang, kita mengerti tentang bagaimana bersosialisasi. Jangan selalu punya budaya yang kita selalu menunggu orang, meminta dari orang. Nah, kalau kita seperti itu, kita nggak akan bisa maju, gitu. Ya, kira-kira seperti itu jawaban saya, Pak Yaya. Baik, bagaimana? Cukup puas? Kalau puas, kasih jempol, ya. Kasih tepuk tangan, kasih jempol juga boleh. Nah, sekarang saya tambahkan, kalau tadi masalah dihukum atau tidak dihukum itu relatif. Ada orang yang tega menghukum anaknya dengan hukumannya yang fisik. Tetapi kalau saya memang dulu kebetulan anak-anak saya perempuan, tetapi saya sudah terbiasa, sudah berpikir mau perempuan mau laki itu sama saja. Jadi yang saya edukasi adalah bagaimana menghindari hukuman, bukan memberitahukan hukumannya. Kalau kamu ini begini nanti saya hukum ya. Enggak, bagaimana menghindari hukuman. Jadi sama halnya peraturan lalu lintas itu yang diajarkan itu adalah peraturannya, bukan dendanya, tilangnya, tetapi peraturannya. Sehingga yang saya ajarkan adalah supaya mereka juga punya values yang mereka amalkan dalam diri mereka. Jadi contohnya, waktu anak saya pindah ke Singapura, itu sempat masuk sekolah yang dimana memang dia juga nggak siap sebenarnya. Bahasa Mandarin, waduh nggak siap, ya sudah. Akhirnya kita masukin sekolah yang bilingualnya dulu. Nah, terus dia bilang, aku mau, papi aku minta kamera digital, saya masih ingat sekali, Pak, minta kamera. Kamera tapi karena kamera waktu itu sudah mulai ada digital, ya pakai yang digital, bukan yang pakai krek film. Saya bilang boleh, nanti akhir tahun pelajaran, tapi kamu harus tunjukin, nggak perlu jadi juara, 5 besar aja. 5 besar, nanti dikasih. Dan dia bisa buktikan menjadi 5 besar, bahkan nomor 3. Jadi dikasih hadiah. Seperti itu aja terus. Dan akhirnya terpacu. Tapi kalau kamu tidak bisa mencapai, nggak dapat hadiahnya. Hukumannya kamu tidak mendapatkan apa yang kamu minta. Kedua, minta HP dikasih. Tapi dengan catatan, kalau HP kamu rusak karena kelalaian kamu harus ganti sendiri, ambil uang tabungan. Dan itu kejadian. HP-nya rusak karena kelalaian jatuh. Itu anak yang kedua. Dia dengan mata berlinang-linang keluarin uang tabungan untuk beli HP baru. Ya kan? Nah, itulah cara mendidik yang kita terapkan dan akhirnya cukup berdisiplin. Ini pun kita bisa terapkan di dalam bisnis, di dalam perusahaan. Ya kita kasih reward, tapi bukan masalah kita dan kita tidak mengedukasi. Kalau Anda begini harus nanti kita akan kasih punishment-nya begini. Coba perbesar motivasi untuk mereka mengejar prestasi dibandingkan mereka takut kepada hukuman. Nah, itu lebih penting. Kalau mereka takut pada hukuman, malah mereka berpikir supaya jangan dihukum. Tapi mereka tidak berpikir bagaimana berprestasi. Nah, ajarkan mereka berpikir bagaimana berprestasi, bagaimana terus meningkatkan kemampuan. Dan yang jawaban Pak untuk Pak Rudi Umbara dengan praktek saya, orang yang minder dan malu itu harus tahu sebabnya itu apa. Pertama, minder karena fisik. Nah,
Ya kan, minder juga ya. Ah, tapi orang yang cacat fisik kadang-kadang tidak lebih minder daripada kita karena dia mau berjuang. Nah, kita mesti malu, ya kan? Kurus, krempeng, terus minder juga. Nggak cakep, nggak cantik, minder juga. Banyak kan? Giginya kayak doyok ke depan semua, bikin barikade di depan, minder juga, ya kan? Nah, atau giginya ompong, ada terowongan, minder juga. Gak bisa bahasa asing, minder juga. Yang paling bahaya, menurut saya, nggak punya uang, minder juga, ya kan? Pakainya angkot, minder juga. Motornya butut, minder juga. Tapi yang sebenarnya yang harus Anda takuti adalah Anda minder karena Anda tidak punya pengetahuan. Anda minder karena Anda tidak bisa menyejajarkan punya kapasitas. Jadi Anda minder karena Anda under capacity. Kalau Anda under capacity, maka itu minder yang wajar. Tapi kalau Anda kapasitasnya sejajar, Anda punya keahlian, Anda punya kecerdasan, tapi Anda minder, itu namanya ketidaknormalan. Ya, so kenapa kita minder? Ya, kenapa? Jadi yang paling murah ini bukan mengejar kekayaan supaya kita sama-sama kaya, bukan. Tapi kita mengejar kapasitas. Ya, ada yang nggak lulus S2, S3, dan dia cuma S3-nya SD, SMP, SMA seperti Wanda Punika minggu lalu. Tapi dia punya kapasitas bisa melebihi seorang dokter. Apa dia harus minder? Ya tidak. Karena dia bisa berbuat banyak. Bahkan bisa berbuat lebih banyak daripada mungkin kita-kita di sini. Justru kita yang akhirnya minder. Iya ya, dia bisa melakukan banyak hal, kok kita enggak ya? Ya, itu. Jadi mindernya harus jelas. Apa, mengapa kita minder? Itu penting. Saya dulu pernah minder. Ada mindernya saya. Saya coba. Nah, itu perkataan Bu Meli ada benarnya. Coba hargai diri kita sendiri. Bahwa kita ini juga punya kelebihan. Bahwa kita punya talenta, kita punya potensi. Nah, jadi saya berpikir, kalau saya minus di sini, saya harus lebihnya di mana? Ya kan? Kalau saya berpikir hanya minus-minusnya saya tambah minder. Tapi begitu saya berpikir harus lebihnya di mana, saya akan maju. Bisnis pun mengenal orang-orang yang memang berpikir berani mendobrak mindset-nya sendiri. Berani mendobrak mindset-nya sendiri. Itulah mereka yang punya peluang untuk sukses. Tapi kalau tidak berani mendobrak mindset-nya sendiri, dan terakhir, supaya nggak minder, Anda harus masuk komunitas yang tepat. Komunitas yang saling membangun. Komunitas yang saling menghargai. Komunitas yang saling merangkul. Jadi Anda tidak merasa sendirian, karena dirangkul. Ya kan? Makanya di RKP salah satunya, Rumah Kolaborasi Bersama PSBB. Peluang sukses bergandeng bersama. Ya kan? Bukan sukses sendirian, tapi suksesnya harus bersama-sama. Nah, itulah sebabnya tadi siang kembali lagi pada Frankie dan Kurniawan saya sharing. Tahun 2004, saya berkesempatan role play di atas panggung dengan orang yang sangat terkenal sedunia. Namanya John Maxwell. Pertama kali datang ke Indonesia, dan waktu itu 800 orang pengunjungnya. Paling depan bayar 6 juta, 4 juta, 2 juta. 6 juta, 4 juta, 2 juta. Dan di depannya yang 6 juta masih ada satu deret lagi. VVVIP, nggak tahu, very important person. Dan di situ ada satu orang yang duduk di sana sendirian. Siapa orang itu? Saya cukup bangga. Sayalah orangnya yang duduk di sana sendirian. Di belakang saya adalah bosnya orang tua grup bayar 6 juta. Dan saya makan pagi bersama John Maxwell dan naik panggung. Kalau kita mau sukses, satu, karakter. Dua, raise people. Ya, kita angkat orang-orang kita. Tapi sebelum kita angkat orang-orang kita bisa nggak raise our own character, mengangkat karakter kita. Itu pesan seorang John Maxwell. Universal, ini bukan masalah agama. Tapi ini benar. Saya rasa Pak Ben Rimba juga setuju. Di militer itu
orang juga harus punya rasa percaya diri tinggi. Tentara harus punya rasa percaya diri tinggi. Saya pernah berbicara waktu di forum TNI Angkatan Darat di Sentul, diundang keluarga besar putra-putri dan waktu itu ada Pak Maijen, siapa saya juga lupa, Maijen yang hadir. Saya berkata, apabila purnawirawan Angkatan Darat berbisnis, sebenarnya mereka punya peluang yang lebih hebat daripada pebisnis yang tulen. Asal perubahannya cepat. Kenapa? Dasar disiplinnya sudah ada, dasar percaya dirinya sudah ada. Ya kan? Dan dasar karakternya sudah ada. Apa yang kurang? Dan ternyata mereka bilang benar juga. Akhirnya yang datang setelah acara itu selesai, anak-anak purnawirawan. Iya Pak, caranya gimana ya? Soalnya saya bukan tentara. Bapak saya yang tentara, tapi saya mau bisnis. Dan salah satu yang sukses adalah siapa? Ibu Eka Sari Lorena. Ayahnya adalah seorang purnawirawan yang Bapak Surbakti, Kolonel purnawirawan yang punya Lorena. Jadi itulah sebabnya dia bilang, saya harus menurunkan sikap mental ayah saya dan harus diterapkan ke dalam bisnis. Sikap mental yang militan itu harus diterapkan dalam bisnis baru sukses. Disiplin, bisnis nggak pakai disiplin nggak akan berhasil. Jalannya kriik-kriik pelan, kayak siput, kayak kura-kura. Ya. Nah itulah tambahan dari saya, semoga bisa memuaskan buat Pak Ruti Umbara. Ya, oke. Nah saya juga akan menyapa. Ada satu orang lagi yang masuk, orang yang luar biasa, senior saya juga. Ini juga berasal dari Alor. Dan ini juga Pak Ben maupun Pak Rizal pasti tahu. Beliau adalah orang yang bersama-sama dengan saya bantu untuk ketika COVID-19 tahun lalu itu mulai merebak, kita sama-sama saling bahu-membahu untuk mendatangkan atau mengupayakan bantuan penyewaan pesawat dan sebagainya dari membawa bantuan dari China. Dan sekarang beliau membentuk sebuah yayasan namanya Kill COVID-19. Ya. Wah, rompinya saya ada. Tapi saya nggak bisa ikut, ya saya terlalu sibuk dengan yang lainnya, tapi saya tetap berusaha membantu saja. Kill COVID-19. Pak Adarta, Ongko Saputra, silakan Pak Adarta. Tolong dinyalain mic-nya supaya bisa menyapa teman-teman kita. Di sini juga Pak Rizal ada ini. Ini seorang pengusaha yang luar biasa juga. Pak Adarta ini senior dari grup Aditya. Apa kabar Pak Adarta? Selamat malam, salam sehat semua ya. Senang sekali bisa jumpa. Asik ini. Nah, nanti kita luar bisa biasa Pak Adarta. Pak Adarta minggu depan saya juga minta waktu nih kepada Pak Adarta. Untuk Kill COVID, karena tim saya kan sudah membuat satu perangkat yang disebut RoboFlow, RoboHealth, dan RoboShield untuk pasien dan untuk para dokter. Jadi kita akan bawa ke, dan ventilator robotnya kita itu kan sudah dipakai di beberapa rumah sakit, itu yang sebenarnya yang pertama kali dan dulu dipresentasikan, diakui dan diuji coba oleh Pak Terawan. Dan Pak Terawan bilang ini bagus sekali, harus segera diproduksi. Cuma tidak ada yang mensponsori produksi. Akhirnya sekarang kita membentuk satu tim, saya masuk ke dalamnya supaya kita bisa sama-sama menggerakkan alat ini, tidak perlu impor lagi, Pak. Ya jangan impor-impor lagi. Ya, kita dulu impor ventilator. Malam Pak Adarta, malam. Pak Adarta, ini Pak Peter, ini Angke, restoran Angke, seberangan Aditya, seberang kantor. Malam Pak Adarta, apa kabar? Ada sehat Pak Adarta ya? Apa kabar Pak Peter? Baik. Ini senior saya ini. Relawan COVID juga yang mantap. Terima kasih Pak Adarta, makasih. Ya Pak Peter ini juga senior saya, ini luar biasa sekali. Nanti kita kapan-kapan kita duduk bareng makan bersama di Angke, karena pakai protokol. Pak Ben juga kita ajak nih, Pak Ben Rimba. Baik Mas. Segmen terakhir malam hari ini menuju pukul 9:15 nanti. Saya masih punya waktu. Kita ulur sedikit. Masih ada yang mau bertanya atau memberikan komentar, silakan mengenai karakter. Karena segmen terakhir secara singkat, Ibu Meli mungkin akan saya minta bagaimana
pandangan Ibu Meli, karakter itu di dalam dunia bisnis dan apa yang harus dilakukan sebagai pesan-pesan penutup pada kita, dan kita akan diskusi lebih lanjut. Ada yang mau bertanya atau memberikan Saya, Pak komentar? Yaya. Baik, Pak Rahmat, silakan Pak Rahmat, Surabaya. Iya. Selamat malam untuk Bu Meli. Tadi ada keyword dari Bu Meli. Kalau keluarganya beres, itu bisnisnya juga beres. Nah, ini kebetulan kami lagi menangani seorang BM kami. Harmonis keluarganya. Punya anak. Saya sepintas melihat bagus keluarganya. Tetapi dalam memimpin cabang, 2 tahun ini saya baru rekap. 34 karyawannya keluar masuk. Padahal jumlah karyawannya 36. Kemudian saya sempat cari informasi bahwa dia punya ya semacam karakter begitu biasa. Kalau marah karyawan itu spontan di depan orang banyak. Padahal dia BM, seorang BM. Kalau morning briefing ada terlambat langsung spontan. Dia orang Surabaya kebetulan. Kita tempatkan di Jawa Tengah, perbatasan Jawa Barat. Jawa Tengah, Jawa Barat ya, kebetulan di sana tempatnya. Rencana memang bulan depan akan kita treatment karena ini pandemi, kita nggak pernah visit ke sana, terlalu jauh memang. Kita akan memberikan treatment, konseling atau apapun bentuknya. Mohon petunjuk mungkin atau tips dari Bu Meli. Secara performan juga nggak jelek-jelek banget. Performanya juga lumayan bagus. Tapi turnover-nya very very high. 2 tahun 34 orang keluar masuk. Padahal jumlah karyawannya cuma 36. Bagaimana Bu Meli? Suaranya nggak dengar, Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Rahmat. Jadi gini, saya sangat terbantu ya dengan kita itu mesti mengenali di mana kekuatan kita dan apa kelemahan kita. Jadi saya belajar dari talent mapping, kalau misalnya ada yang tahu tentang talent mapping. Ya, nah talent mapping itu diperkenalkan oleh seorang Abarama. Abarama baru menemukan apa bakatnya, kekuatannya dia. Ya. Jadi dari tes talent mapping itu setiap manusia itu punya 34 bakat. Ya, 34 bakat. Jadi kita istilahnya traits itu. Yang Abarama ya? Iya, Abarama. Ya, jadi kita ada 7 yang paling atas, cukup concern di 7 yang paling atas dan concern ke 7 yang paling bawah. 7 yang paling atas itu adalah kekuatan kita, 7 yang paling bawah itu adalah kekurangan kita. Nah, sebenarnya enggak semua orang itu bisa menjadi leader, Pak. Gitu. Jadi tergantung kekuatannya. Ya. Nah, misalnya kalau kita bicara tentang komen, misalnya, dia bisa memimpin, ya, bisa memimpin atau tidak bisa memimpin. Misalnya kalau dia punya komennya nggak ada, berarti dia nggak akan bisa memimpin. Nah, jadi ini perlu ketahui juga gitu loh, bahwa kekuatan dia tuh ada di mana, gitu. Nah, jadi saya rasa apa yang dilakukan oleh Abarama sekarang, kenapa kereta api itu bisa terjadi perubahan yang begitu luar biasa, karena Pak Abarama waktu dia menjadi konsultan di situ, jadi dia tempatkan orang-orang itu sesuai dengan kekuatannya. Nah, jadi kelemahannya itu yang disiasati. Jadi kekuatannya itu yang dikonsenkan gitu, kelemahannya itu yang dibikin jadi
mereka bisa berkolaborasi Hmm. gitu. Misalnya contoh nih Pak ya, contoh saya dengan tim saya itu kalau saya itu kan misalnya talkative banget, communication skill saya oke, ya itu kekuatan saya. Makanya saya bisa jadi pembicara, saya ngomongnya juga communication sama orang tuh enak. Kan nggak semua orang bisa menjadi seorang communicator yang baik. Nah, saya punya tim, saya punya partner itu dia tuh diam sekali, dia diam banget, tapi dia sangat detail, jadi dia sangat detail sekali. Gitu. Nah, jadi saya punya kekurangan, itu adalah kekurangan saya adalah kekuatan teman saya. Nah, kelebihan saya adalah kekurangannya dia. Jadi ketika kami bangun teamwork, nah itu akan menjadi teamwork yang pas. Gitu. Nah, ini kembali lagi, mungkin tadi Bapak bilang, oh kelihatannya harmonis. Itu tidak bisa pakai kata kelihatan. Jadi kalau dia punya sikapnya itu sampai dia keluar kayak begitu, bisa dia di dalam rumah juga dia juga akan menjadi orang yang sangat dominan sekali. Itu dari kecerdasan secara emosionalnya gitu Pak, gitu. Nah, jadi itu yang saya pikir perlu digali gitu. Nah, kalau misalnya bicara tentang turnover ya, turnover itu kadang bukan juga terjadi di perusahaan Bapak. Saya rasa ini banyak orang perusahaan tuh punya problem yang sama. Kenapa? Karena gaya anak-anak milenial sekarang itu juga perlu penyesuaian, Pak. Jadi kalau misalnya kita lihat anak-anak millennials, kalau nanti mungkin perlu di searching, misalnya generasi Y, ciri-cirinya seperti apa? Jadi kita perlu sesuaikan dengan ciri-ciri mereka apa. Mereka ini adalah orang-orang yang sangat confidence, gitu ya. Nah, mereka sangat confidence. Terus anak-anak ini adalah anak-anak yang punya ciri-ciri walk the talk. Nah, kalau seorang pemimpinnya itu tidak bisa ya menunjukkan bahwa dia menyuruh orang, tapi dia sudah praktekkan terlebih dahulu walk the talk, maka nggak akan diterima sama anak-anak yang millennials itu. Jadi saya pikir sekarang secara manajemen itu juga sangat perlu sekali penyesuaian dengan anak-anak yang sekarang. Kenapa misalnya kayak Facebook bisa maju, kenapa Google itu bisa, karena mereka mengikuti trennya si anak-anak itu, ciri-cirinya itu apa gitu. Nah, jadi ini yang saya pikir perlu disesuaikan gitu supaya bisa terjadi membangun loyalitas dari si pekerja itu tadi gitu. Itu Pak. Baik, terima kasih Bu Meli. Baik. Abah Rama ini nama lengkapnya adalah Rama Royani, ya. Ya. Itu dia punya urutan 34 mulai dari connectedness nomor 1 sampai 34 competition. Saya punya soft copy bacaan pembukaannya 50-an halaman apabila Anda ada yang butuh. Kebetulan hobi saya membaca juga untuk mendapatkan referensi supaya bisa dipraktekkan. Itu bisa pakai di ISC, bisa pakai Gallup, bisa pakai yang talent mapping seperti tadi. Jadi nanti bisa pakai MBTI, nanti kita bisa mengenali dan kita bisa praktek sebenarnya. Jadi itu penting sekali untuk kita juga bisa mengenali anak buah kita. Saya setuju kalau kelihatannya, nah itu nggak jelas tuh. Kalau kelihatannya baik-baik saja. Mungkin di dalamnya jangan-jangan dia dominan atau dia tidak dominan, kebalik. Sehingga dia punya tekanan dari dalam. Nah, karena dia tidak bisa dominan, mungkin mertuanya lebih dominan, ya kan, sehingga akhirnya dia keluarnya adalah di luar rumah tangga. Ya, buang sampah keluar jadi ya Pak ya. Iya, keluarnya di situ. Itu juga terjadi. Jadi kalau misalnya Anda mau coaching dia, itu memang ini bukan masalah coaching masalah pekerjaan, tetapi ini adalah bagaimana membuka dulu, membongkar dulu. Membongkar pribadinya dulu, kemudian ya baru kita ajak dia explore ke dalam. Jadi seperti kita masuk ke dalam introspeksi, refleksi. Jangan diajak dia bawa ke motivator atau ke konsultan bisnis. Jangan. Atau Anda kasih konsultan organisasi, jangan. Teori semua. Nggak bakal bener. Ya.
Banyak perusahaan terjebak ngundang motivator juga omset naik, percaya sama promo. Oh, omset naik, pakai pilot atau pilot, pakai apa segala macam. Kemudian masa pandemi malah jeblok tuk. Autopilotnya kok nggak jalan. Ya namanya autopilot itu tidak ada yang sempurna, tidak bisa jalan 100%. Tetap saja kita harus mengontrol bisnis. Ya kan? Coba motivator ngajak anak buah kita teriak-teriak. Ya kan? Loncat. Apa hubungannya loncat-loncat sama pekerjaan coba? Nah, saya tanya sama bosnya. Saya pernah dengan satu perusahaan yang basisnya di perusahaan keuangan tapi sudah dimiliki Malaysia. Katakanlah grupnya Maybank. Dan saya tanya sama presidennya waktu itu. Dia bilang, saya udah pergi nggak mau panggil motivator si A, si B, si C yang top. Kenapa? Saya undang, seneng tuh. Wah rame, semua teriak-teriak, yel. Begitu bubar semua pada ngajak foto. Wah siap ini. Besoknya kembali biasa-biasa saja, minggu depan, bulan depan omset kok nggak naik, biasa-biasa saja. Saya bilang, loh, kalau ingin mencapai target, yang paling penting adalah how to achieve it. Bagaimana cara mencapainya? Ya kan? Bagaimana cara, ini toolsnya apa untuk mencapai sana? Jadi bukan diajar langsung terbang, loncat ke sana. Nah, belum nyampe udah nyungsep. Padahal tidak menggapai di tujuan. That's why Indonesia itu adalah pasar yang paling menarik untuk para motivator. Kenapa orang Indonesia itu malas baca? Ya jujur nih, orang Indonesia itu malas baca, lebih suka denger. Seminar 3 juta dibayar. Anda ingat nggak? Anda ikut seminar apa saja? Nggak ingat kan? Materinya mana? Ah, dibaca lagi nggak? Enggak. 1 bulan Anda dijamin, nggak sampai 1 bulan, 1 minggu lupa ditaruh. Gimana apa? Dipajangin. Maksimum 21 ya, hari. Yang dipajang apa? Sertifikatnya. Ya kan? Tetapi kalau Anda rajin membaca buku-bukunya semua dari para orang-orang sukses dan diambil intisarinya, diterapkan, Anda lupa, Anda buka lagi lemari, baca lagi. Wah, ini nggak akan pernah habis. Itulah pengalaman saya. Bagaimana saya ngoleksi buku sebegitu banyaknya dan saya biasanya ngambil intisari yang penting-penting, saya tandain, kalau perlu saya ketik, saya masukin komputer. Saya baca lagi, saya kaitkan yang satu dengan yang lain. Karena apa? Ternyata saya menemukan karakter dari seorang William Suryajaya. Tidak pernah memberikan punishment secara keras kepada anak buahnya. Tetapi dia memberikan apa? Pancingan, reward. Padahal gajinya Astra ternyata nggak seberapa. Kalau baru masuk, awal-awal nggak seberapa. Saya pernah diterima di Astra, cuman saya nggak suratnya nggak nyampe-nyampe, jadi saya nggak jadi masuk. Padahal saya sudah diterima waktu itu oleh presidennya. Nah, kedua, saya menemukan karakter yang berbeda dari seorang yang namanya Dr. Bunyamin Setiawan. Nah, siapa itu? Kalbe Farma, ya kan? Dan saya juga bisa menemukan karakter yang berbeda dari seorang Eka Cipta Wijaya. Dan ada filosofinya, 10 filosofi. Coba kalau ini kita racik semua. Kita ini jadi orang paling pinter loh. Lebih pinter daripada yang lain. Lebih pinter daripada motivator. Saya nggak mau sembarangan jadi coach, nggak mau sembarangan. Saya 28 tahun jadi konsultan bisnis. Tapi yang paling sering saya sentuh itu adalah pribadi ownernya dulu. Saya selalu ngomong, jangan undang saya sebagai konsultan untuk merubah karyawan Anda. Tetapi saya harus merubah Anda dulu sebelum karyawan Anda berubah. I want to change yourself before I change your management. Nah, perusahaan yang saya mau bawa ini go public juga sama. Ini mau go public. Yang saya rubah ini, yang saya bongkar pasang underdeal-nya itu bosnya dulu, presidennya dulu, ownernya dulu. Sampai berdebat, istrinya juga sempat ngambek sama saya. Ya nggak apa-apa. Dikoreksi bolak-balik dengan cara saya. Dan akhirnya sadar, memang benar ya. Kalau misalnya tidak berubah dari bos, ya salah. Makanya dalam perjalanannya kok naik turun, datar aja. Saya bilang, kalau Anda mau go public siap, maka Anda buka dulu mindsetnya, berbeda. Pertama, Anda berani menghargai karyawan, bisa nggak menghargai karyawan? Mereka bukan buruh. Nah, pada
Beda ya bahasanya. Buruh dengan karyawan beda. Kalau Anda bisa menghargai karyawan sebagai manusia, itu berbeda. Kata buruh itu terlalu kasar. Labor, makanya saya kurang suka. Saya dicalonkan untuk masuk ke Apindo dan saya bilang, di Apindo itu pola pikirnya harus berubah. Jangan bicara buruh dan upah, tapi bicara people management. Yang akan kita rubah itu karakter. Kalau kita bicara buruh, yang akan diutak-utik adalah upah. Nah, itu salahnya. Nah, mungkin Pak Rahmat, kalau Pak Rahmat nanti ingin rujukan dari rangkumannya Abah Rama Royani 50-an halaman atau teman-teman boleh. Tinggal nanti kan Pak Rahmat belum anggota di RKB, nanti RKB Surabaya itu ada Pak Rahmat. RKB Surabaya itu Ibu Shirley. Oh, teman saya. Komandan di sana Ibu Shirley sama ada Ibu Indri nanti di sana. Ingo. Iya. Nanti kalau misalnya memang cocok, pas, pengen berbagi lebih lanjut, Ibu Meli juga bisa diundang bicara di alumni Sinlui itu. Luar biasa itu, alumni gila, ada menteri, ada apa segala macam itu. Melahirkan orang-orang hebat di sana. Itu jawaban saya, semoga melengkapi Rudi Umbara. Ini Pak Rudi, apakah mau menyampaikan sesuatu? Malam, Coach. Terima kasih Pak Rudi. Nah, ini. Oh, jangan manggil bos. Di sini nggak ada bos ini. Ya, silakan Pak Rudi. Malam, Pak Silakan. Rudi. Malam, Bu Meli. Ini 2M jadi 5M sekarang. Ya begini. Iya. Selamat malam, Pak Rudi. Jadi, ini kayaknya suaranya feedback ya. Saya belajar dengan Pak Yahya. Ya, jadi saya melihat Pak Yahya itu awalnya sama seperti saya memulai usaha. Yaitu mengumpulkan teman-teman dalam satu grup dan memprofiling, ya, melihat satu persatu karakternya, ya. Nah, yang paling saya melihat Pak Yahya itu dia orangnya ringan tangan, membantu. Ya. Dan saya belajar dari Pak Yahya bahwa tidak ada kesuksesan memulai usaha itu tanpa restu dari orang yang lebih tua atau orang tua kita. Nah, makanya ada yang kelima itu memuliakan orang tua. Karena orang tua kita itu adalah wakil dari Tuhan. Betul. Ya, karena saya meminta restu kepada orang tua, ya, karena orang tua itu wakil dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak suka dengan kita, seberapapun keras kita berusaha, ya kita nggak akan bisa mencapai tujuan akhirnya. Jadi saya minta dari teman-teman di sini dan terutama Coach dan Bu Meli, minta 2M lagi, yaitu mengkritik saya dan mengobservasi saya kalau saya salah. Keren ya, luar biasa. Oke, selamat malam Pak Yahya, selamat malam Bu Meli, selamat malam. Selamat malam, Ya, Pak malam. Rudi. Dan Rimba. Rudi Umbara ini adalah orang yang sangat mengumpulkan dana untuk Kalimantan Selatan kemarin, bencana banjir. Kita bergerak mengumpulkan dana minggu lalu, dalam waktu 1 hari terkumpul dana lumayan
17 juta sekian dari teman-teman di sini semuanya. Kemudian Pak Rudi itu menyediakan kenang-kenangan. Dia punya kasih bambu, ya kan? Jadi Anda bisa melihat harga bambunya itu kalau dijual sendiri itu berapa, ya? Bisa 300, 400, 500 ribu, ya. Dan dia rela menyumbang untuk setiap orang yang menyumbang. Ya, kalau yang kecil 200 ribu masih oke, 150 ribu masih oke. Tapi dia Kemahalan, sumbangin Coach. ini semuanya. Nah, ini luar biasa. Jadi saya sangat appreciate sekali dengan Pak Rudi Umbara yang juga punya kepedulian yang luar biasa. Saya mau mengkritik juga sampai bingung mau mengkritik apa sama Rudi ini, ya. Dan kita segera masuk bagian terakhir. Bu Meli akan menyampaikan beberapa hal dan terlambat sedikit. Sedikit banyak juga Indri baru masuk. Indri ini juga pengurus di RKP yang akan juga membantu para anggota dalam pendataan anggota, ya. Dan kita nanti akan segera bikin pertemuan-pertemuan apabila sudah pandemi sudah turun, kita akan melakukan pertemuan juga. Dan selain daripada itu juga kalau Anda yang punya bisnis, Anda ingin dikembangkan di daerah lain atau berkolaborasi, ya tentunya Anda bisa diskusi di dalam grup kita. Mungkin bisa membantu. Anda punya tempat yang kita bisa kelola, ya kita kelola bersama-sama seperti yang di Surabaya itu ya, Ibu Diana. Jadi kita bisa kelola bersama-sama, kita bisa kembangkan bisnis bersama-sama, kita bisa saling mempromosikan bisnis teman-teman kita sendiri. Ya, baik, Bu Meli. Terakhir 5 menit saya berikan kepada Anda untuk memberikan closing statement dan pesan-pesan yang membuat kita harus berpikir malam hari ini apa yang harus kita lakukan dengan karakter kita. Silakan Bu Meli. Ya, saya pikir setiap dari kita itu punya kelebihannya. Ya, jadi kita mesti bersyukur atas kelebihan kita dan jadilah pribadi yang bermanfaat buat diri sendiri dan juga buat sesama kita. Kalau kita pegang seperti itu, saya yakin sekali kita akan membangun komunitas RKB ini menjadi komunitas yang lebih kuat, lebih kokoh, dan seperti yang disampaikan oleh Pak Yahya, kitalah yang akan membangun ya ekonomi Indonesia lewat RKB. Terima kasih banyak Pak Yahya, terima kasih buat semua bapak-bapak dan ibu-ibu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ya, terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Selamat malam. Bagaimana presentasi dari Ibu Meli malam hari ini? Semuanya puas? Kalau puas kita bisa kasih jempol atau kasih tepuk tangan untuk Ibu Meli. Terima kasih. Dan saya lihat juga Ibu dari Surabaya juga tetap ada anggota yang setia, Ibu Susi Sunjoyo. Kasih, maaf masuk. Luar biasa. Dan penutup dari saya, sahabat sekalian, apabila kita berjalan sendiri, kita rasanya seperti sepi dan sendirian. Dunia ini begitu luas, peluang ini juga begitu banyak sekali di depan kita. Pandemi Corona adalah bencana yang terjadi dan melanda seluruh dunia. Kemarin pesan dari Bapak Jokowi dalam acara yang saya hadiri, walaupun beliau harus menyampaikan secara virtual, karena tetap standby juga di istana melantik Kapolri yang baru, salah satunya saya menyimpulkan bahwa penanganan krisis akibat pandemi ini harus dijalankan serempak, mulai dari atas sampai ke bawah, oleh seluruh lapisan, seluruh golongan tanpa kecuali. Mau dia pemerintah, BUMN sampai ke swasta, termasuk UMKM. Kita saling bahu-membahu. Negara ini punya potensi. Negara ini punya orang-orang hebat. Ya. Di sini ada beberapa pengusaha. Di CEO Business Forum banyak pengusaha. Ada Garuda Food, ada Mayora, ada dan sebagainya. Kita saling bahu-membahu. Dan tadi ajakan dari
HKTI, perempuan HKTI adalah untuk lebih memperkuat lagi. Mereka juga melihat bahwa UMKM itu tulang punggung penguatan, percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan ekonomi di masa depan. Tinggal bagaimana membawa UKM kita ini menjadi UKM yang tangguh, mandiri, dan melek digital. Terakhir, melek digital. Nah, oleh karena itu, sebagai penutup dari saya mengucapkan terima kasih untuk anggota-anggota yang sudah hadir dan juga yang baru bergabung dari grup yang lain. Apabila Anda ingin bergabung dengan grup kita, saya sudah menyampaikan di chat tadi nomor WA, dan apabila nanti memang Anda berkenan mau mendapatkan tadi materi Rama Royani mengenai talent mapping sebagai bacaan pertama, saya akan posting di grup. Kalau nggak posting di grup, posting pada yang hadir. Jadi kalau nggak hadir nggak dapet gitu. Jadi Itu lain bisa kali. tes gini Pak. Hah?